Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang peristiwa-peristiwa penting pada masa demokrasi liberal ya. Setelah kemarin kita bahas di video sebelumnya tentang kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal, dimulai dari kabinet Nasir, kemudian kabinet Sukiman, hingga terakhir ada kabinet Juanda. Ternyata pada masa kabinet-kabinet tersebut dalam kurun waktu tahun 50 sampai 59 telah terjadi beberapa peristiwa penting pada masa demokrasi liberal. Ya, yang akan saya sampaikan di sini hanya beberapa saja peristiwa pentingnya. Ya, selebihnya bisa kalian cari sendiri ya. Oke, untuk peristiwanya ya akan kita bahas dimulai dari peristiwa 17 Oktober tahun 52 ya. Kenapa Bapak sajikan di sini? Karena peristiwa ini merupakan peristiwa pertentangan yang menjadikan Indonesia pada masa kesulitan ya. Pada masa di sini terjadi nanti ada pertentangan antara sipil dan militer ya. Militer dan sipil telah terjadi pertentangan dua blok yang dimana nanti mengadakan suatu demonstrasi yang sangat luar biasa, di mana nanti mulai muncul pertentangan ketidakpercayaan antara sipil terhadap parlemen juga. Kemudian selanjutnya ada konferensi Asia Afrika. Nah, konferensi Asia Afrika ini merupakan sebuah pertemuan besar yang terjadi di Indonesia. Indonesia sanggup menjadikan wilayah atau bangsa yang bisa menghadirkan dua bangsa yang sangat-sangat heterogen ya, di mana nanti muncul Asia Afrika ini memunculkan Indonesia sebagai negara yang ditakuti dunia, di mana saat itu ketika dunia sedang terbagi menjadi dua blok, baik blok kanan dan blok barat dan blok timur, tapi Indonesia berhasil mempertemukan dua bangsa yang sangat-sangat berbeda ya, sehingga nanti Indonesia menjadikan dirinya sebagai wadah bagi perdamaian dunia. Kemudian yang ketiga ada pemilu tahun 55. Ini adalah pemilu pertama Indonesia setelah Indonesia merdeka tahun 45. Jadi butuh waktu 10 tahun bagi Indonesia setelah Indonesia merdeka untuk mengadakan suatu agenda demokrasi yang sangat luar biasa ya. Dan terakhir tentu ada deklarasi Juanda, di mana deklarasi Juanda ini yang nantinya menjadikan wilayah Indonesia di mana yang awalnya pulau-pulau yang sangat terpisah dan dipisahkan oleh lautan ini nantinya dipersatukan oleh lautan. Yang awalnya pulau-pulau ini terpisah menjadi satu ya. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Nah, peristiwa 17 Oktober tahun 52 ini secara garis besar intinya peristiwa ini merupakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh TNI dengan mengarahkan moncong meriam ke depan Istana Negara. Jadi saat itu ketika peristiwa 17 Oktober tahun 52 ini ya, anggap saja ini ada peristiwa Istana Negara yang saat itu didemo oleh masyarakat, terutama oleh kalangan TNI dan masyarakat yang saat itu membawa tank dan meriam yang diarahkan langsung ke Istana Negara ya. Apa yang terjadi yang melatar belakangi kenapa para militer ini, tokoh-tokoh militer ini sehingga membuat masyarakat khawatir, membuat para tokoh-tokoh pemerintah khawatir, dan sehingga membuat para militer membawa tank ini untuk melaksanakan demonstrasi ya. Jadi peristiwa ini memang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia dan menjadikan saat itu dianggap sebagai coup ya, atau sebagai dianggap sebagai kudeta bagi pemerintah Indonesia ya. Latar belakang peristiwa 17 Oktober tahun 52 ya. Kalau kita lihat latar belakangnya itu ya, latar belakang ini diawali dari adanya program RERA atau reorganisasi dan rasionalisasi. Reorganisasi dan rasionalisasi ini merupakan suatu program kerja yang dicanangkan pada masa pemerintahan Hatta untuk membuat tentara Indonesia menjadi lebih profesional. Jadi setiap militer di Indonesia itu akan dirampingkan kembali, karena kita lihat ketika zaman kemerdekaan banyak sekali golongan-golongan militer di Indonesia ya. Kita lihat dimulai dari peta, kemudian ada kenil, kemudian ada laskar-laskar juga. Nah, tentara-tentara ini yang terdiri dari organisasi-organisasi ini itu akan dijadikan sebagai tentara profesional. Dan ternyata tentara profesional ini itu nantinya akan membuat suatu
pertentangan di kalangan militer karena program RERA ini nantinya akan memangkas hampir 40% anggota dari militer dan tentunya juga akan memangkas anggarannya ya. Jadi tentunya walaupun tujuannya baik untuk memprofesionalkan setiap tentara di Indonesia, tapi banyak pula yang dikorbankan ya. Salah satunya jika tentara-tentara yang tidak profesional tentu akan dialihkan ya, bisa jadi buruh, bisa jadi petani, bisa dijadikan juga sebagai tenaga yang lainnya gitu ya. Nah, ini tentunya akan menimbulkan pro kontra di kalangan militer. Dan yang paling penting selain adanya RERA ini juga latar belakang peristiwa 17 Oktober ini juga itu karena adanya Ahmad Haris Nasution sebagai KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat akan mendatangkan misi militer Belanda. Ya, tujuannya apa? Misi militer Belanda ini merupakan suatu organisasi untuk didatangkan dari Belanda untuk menjadikan militer Indonesia sebagai militer yang profesional. Jadi intinya untuk melatih bangsa Indonesia agar masyarakat Indonesia itu, militer orang Indonesia itu, para tentara Indonesia itu bisa sanggup melaksanakan strategi-strategi dan lain sebagainya. Jadi lebih profesional lagi gitu kan ya. Tapi sayangnya rencana Ahmad Haris Nasution ini ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno ya. Kolonel Bambang Supeno ini merupakan dari kalangan militer juga yang tidak setuju dengan kebijakan dari Ahmad Haris Nasution. Nah, Bambang Supeno ini nanti melaporkan jika rencana Nasution ini yang akan mendatangkan misi militer Belanda ini kepada Soekarno ya. Hal tersebut diketahui juga oleh Nasution dan ketika Bambang Supeno ini melapor kepada Soekarno, Bambang Supeno tidak mengikuti alur dari militer ya. Jadi kalau yang namanya militer itu harus jalurnya harus hierarkis ya. Jadi harus lurus ketika bawahan itu harus nurut kepada atasan. Bambang Supeno kan atasannya Ahmad Haris Nasution ya, dia hanya sebatas kolonel, tapi Bambang Supeno langsung melangkahi Nasution sebagai KSAD, sebagai atasannya, dan langsung melapor kepada Soekarno ya. Dan ini diketahui oleh Ahmad Haris Nasution. Akhirnya ini Ahmad Haris Nasution dan ini adalah Bambang Supeno. Dua-duanya terlibat konflik di kalangan internal militer Angkatan Darat sehingga dua-duanya terlibat cekcok, dan dua-duanya ini ketika dipertemukan oleh Soekarno berusaha untuk melerai keduanya. Tapi sayangnya usaha Soekarno untuk melerai keduanya itu tidak berhasil sehingga nanti Nasution sangat marah terhadap Bambang Supeno dan akhirnya Nasution memecat Bambang Supeno dari kalangan TNI AD ya. Jadi Nasution ini sebagai KSAD dia memecat bawahan dari Bambang Supeno. Proses pemecatan Bambang Supeno oleh Ahmad Haris Nasution tersebut itu diketahui juga nanti oleh parlemen. Seperti kita ketahui bahwa ketika zamannya demokrasi liberal, parlemen ini memang hidup pemerintahnya sangat kacau balau, dan parlemen itu nanti mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Ahmad Haris Nasution. Nasution sebagai KSAD itu nanti diminta untuk mempertanggungjawabkan mengapa dia memecat Bambang Supeno ya. Dan Nasution juga nanti diminta untuk menghentikan misi ini, untuk mengeluarkan MMB ya, karena dianggap sebagai pro barat. Jadi intinya parlemen itu bagi Nasution dianggap ikut campur terhadap militer Indonesia. Jadi kalau parlemen itu urusannya sebagai politik saja, tidak perlu campur tangan terhadap militer. Nah, bagi Nasution ketika parlemen ini mengeluarkan mosi untuk mengeluarkan MMB ya sebagai rencana Nasution ini, parlemen dianggap campur tangan ya, karena Nasution tidak suka kalau misalkan parlemen ikut campur terhadap kebijakan yang dipegang oleh Nasution. Yang parlemen itu maksudnya apa sih? Parlemen ini anggota DPR, MPR dan lain sebagainya kayak gitu ya. Dan kemudian Nasution menganggap kalau misalkan parlemen ini ikut campur, ternyata menganggap kalau misalkan ada keterkaitan parpol-parpol yang tidak suka terhadap Nasution. Maka dari itu nanti Nasution berusaha untuk membubarkan parlemen ya. Jadi ketika parlemen versus Nasution ini berlanjut ya, awalnya kan Nasution dengan Bambang Supeno ya. Nah, Nasution nanti malah dibentak, bukan dibentak, tapi Nasution ini malah
ditegur oleh anggota parlemen. Jadi parlemen mengeluarkan mosi bahwa Nasution harus menghentikan program kerjanya ya. Apa program kerjanya? Mendatangkan misi militer Belanda. Nah, program tersebut ketika dicampur tangani oleh parlemen, Nasution berusaha untuk menahan diri, tapi akhirnya nanti Nasution marah besar terhadap parlemen. Nah, Nasution ketika marah nanti dia akan melaksanakan demonstrasi yang sangat besar-besaran. Akhirnya nanti tanggal 17 Oktober tahun 1952, Nasution bersama anak buahnya itu membawa tank ya kepada Istana Negara, sekaligus moncongnya itu diarahkan langsung ke Istana Negara. Tuntutannya apa? Untuk membubarkan parlemen ya. Jadi tuntutan Nasution untuk membubarkan parlemen itu disampaikan kepada Soekarno, tapi sayangnya Soekarno menolak. Dan akhirnya nanti Soekarno menenangkan massa, dan akibat dari peristiwa tersebut nanti Nasution dicopot dari KSAD ya. Walaupun ini peristiwa terjadi satu hari, tapi tetap rentetan peristiwa ini sangat membuat perseteruan antara sipil dan militer itu sangat terlihat ya. Sipil di sini tuh warga biasa gitu kan ya, yang diwakili oleh para parlemen, dan militer itu benar-benar menjadikan masyarakat Indonesia itu sangat ketakutan, karena militer dan sipil ini ditakutkan nanti akan muncul perang saudara ya. Walaupun nanti Soekarno memecat Nasution dari KSAD, tapi nanti Soekarno mengangkat lagi Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ya. Ini adalah peristiwa dari 17 Oktober tahun 1952. Kemudian selanjutnya ada Konferensi Asia Afrika ya. Konferensi Asia Afrika ini merupakan konferensi terbesar yang dilaksanakan oleh mantan negara-negara yang terjajah baik Asia maupun Afrika ya. Jadi ini merupakan keberanian Indonesia untuk mempertemukan dua bangsa yang sangat-sangat luar biasa, yang saat itu sedang dijajah oleh bangsa Barat ya, bangsa Eropa ya. Asia dengan saat itu sedang memperjuangkan kemerdekaannya bersama Afrika. Tapi dua negara ini yang baru merdeka ini ternyata nanti bisa dipertemukan di sebuah negara yang saat itu juga baru merdeka, yaitu Indonesia ya. Konferensi Asia Afrika ini juga itu dihadiri oleh 29 negara. Awalnya mau dihadiri oleh 30 negara, tapi sayangnya satu negara tidak hadir ya. Siapa negara itu ya? Kalau kalian tahu, ada negara Rhodesia ya, dua negara di wilayah Afrika ini dia tidak hadir ya karena alasan tertentu. Kalau sekarang Rhodesia ini disebut Afrika Tengah ya. Nah, konferensi Asia Afrika ini diawali dari konferensi Kolombo ya, pertemuan beberapa negara baru merdeka oleh 5 negara yang membahas dari konferensi Kolombo ini, dihadiri oleh negara Pakistan, Indonesia, India, Myanmar, dan Sri Lanka. Ya, 5 negara ini nanti menjadi pelopor untuk mempertemukan sebuah bangsa-bangsa yang saat itu masih dijajah dan sudah merdeka. Dan pertemuan Kolombo ini nanti dilanjutkan di Indonesia, yaitu di Bogor ya, yang disebut dengan Konferensi Panca-Negara Bogor ya, atau konferensi 5 negara ya, negara-negara ini. Nah, negara-negara ini nanti menjadi suksesor untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah dari Konferensi Asia Afrika ya. Di Konferensi Asia. Nah, ini adalah contoh dari gambar dari Konferensi Panca Negara di Bogor. Nah, hasil KAA ya, sebelum kita ketahui hasil KAA-nya, seperti yang kita ketahui bahwa ketika tahun 55 ini ya, pada tahun 55 ini dunia itu sedang terbagi dua ya, antara blok barat dan blok timur ya. Baik barat dikuasai oleh Amerika Serikat dan blok timur dikuasai oleh Uni Soviet yang tergabung dalam Perang Dingin. Nah, Perang Dingin ini benar-benar menjadikan dunia menjadi terbagi dua ya. Kalau misalkan kamu tidak masuk blok barat, berarti blok timur. Nah, Indonesia bersama negara-negara konferensi Asia lainnya itu tidak mau gabung ke dalam dua blok tersebut, karena Indonesia sedang menerapkan politik bebas aktif ya, bebas tidak memihak ke dalam blok tersebut dan aktif dalam menjalankan perdamaian dunia. Dan akhirnya ketika Indonesia mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung ini, Indonesia langsung dituju oleh setiap negara di dunia. Kok berani-beraninya Indonesia menjadikan dua negara, dua bangsa, dua benua dipertemukan di suatu
negara ya. Kalau Jakarta adalah ibu kota Indonesia, tapi Bandung adalah ibu kota Asia dan Afrika ya. Jadi ini benar-benar menjadi sebuah pukulan telak bagi dua blok ini, karena Indonesia sanggup mempertemukan dua bangsa yang saat itu masih dijajah juga ya. Dan hasil KA ini alhamdulillahnya nanti menghasilkan Deklarasi Bandung ya. Deklarasi Bandung ini merupakan suatu suatu perjanjian di mana Indonesia dan dunia itu berhasil membuat sebuah perdamaian akan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Asia Afrika ya. Kemudian hasil KA ini juga nanti secara tidak langsung dapat memerdekakan kemerdekaan Aljazair dan Maroko yang memerdekakan diri dari Prancis ya. Kemudian bagi Indonesia tentunya sangat diperlukan bagi dunia internasional untuk mendukung Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat. Dan alhamdulillahnya nanti ketika Indonesia sudah memperjuangkan Irian Barat, akhirnya bangsa-bangsa Barat itu sanggup mendukung Indonesia agar Irian Barat bisa kembali ke Indonesia ya. Ini adalah hasil dari konferensi Asia Afrika ya. Contohnya ini pertemuan dari Asia Afrika ketika Soekarno berpidato di Asia Afrika di Bandung. Kemudian ini wilayah-wilayah yang di sekitaran Bandung. Kalau kalian tahu wilayah ada di Hotel Savoy Homan, itu tempat istirahatnya para delegasi saat itu. Ya, ini juga sama. Dan kemudian selain konferensi Asia Afrika juga laksanakan yang namanya pemilu ya. Pemilu tahun 55, pemilu pertama Republik Indonesia tahun 1955 ya. Pemilu ini dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap ya. Burhanuddin Harahap, walaupun sebenarnya pemilu ini direncanakan pada masa kabinet Nasir, tapi baru terlaksana pada masa kabinet Burhanuddin Harahap yang diikuti juga oleh 28 parpol ya. Tujuan dari pemilu ini nantinya ada dua pemilu yang dilaksanakan. Pertama, pemilu yang memilih anggota parlemen, anggota DPR ya, anggota DPR dan MPR, dan tentunya ada memilih badan konstituante. Apa itu badan konstituante? Ya, badan konstituante adalah badan untuk membentuk atau membuat undang-undang baru. Karena ketika tahun 55, ketika masa demokrasi liberal, undang-undang Indonesia yang digunakan adalah UUDS tahun 50, Undang-Undang Dasar Sementara. Berarti kalau misalkan sementara berarti harus ada pengganti. Nah, penggantinya itu yang membuatnya itu adalah badan konstituante. Dan tentunya ketika pemilu ini menghasilkan sebuah hasil yang sangat mengejutkan, dan tentunya pemilu tahun 55 ini menghasilkan sebuah hasil yang sangat-sangat mengejutkan karena hasil pemilu ini diwarnai oleh adanya partai yang tidak diunggulkan tapi tiba-tiba menang dalam pemilu ya. Ini adalah hasil pemilu 4 besar ya, ada PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Ini yang menjadi pertanyaan dan membuat suatu keheranan bagi masyarakat Indonesia. Kok anehnya PKI yang awalnya tahun 48 itu memberontak di Madiun, tapi tiba-tiba tahun 55 bisa mendapatkan suara massa yang begitu banyak. Ya, PKI ini bisa menghasilkan atau bisa mengalahkan Partai Sosialis Indonesia, Partai Murba yang dibangun oleh Tan Malaka, PSI yang dibangun oleh Sultan Syahrir. Tapi PKI di sini kenapa bisa menjadi partai yang mendominasi saat itu? Ini yang menjadi sorotan saat itu, dan tentunya sorotan juga bagi blok barat yang mengkhawatirkan bahwa munculnya PKI ini akan menimbulkan komunis di Indonesia ya. Jadi pemilu ini benar-benar menjadi pemilu demokratis pertama di Indonesia ya. Ini juga Soekarno ketika memilih, ini sedang kampanye. Dan ini adalah contoh black campaigns pada masa demokrasi liberal ya. Lihat aja di sini, setiap PKI itu setiap partai itu nanti memburuk-burukan partai lain ya. Contohnya ini di bawah kekuasaan Masyumi PSI, uang sudah digunting ya, udang saudara digunting, pilihlah PKI. Jadi PKI saya mengolok-olok partai Masyumi dan PSI. Sama juga nih partai Masyumi ya, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang mengolok-olok dari partai PKI. Ya. Selain pemilu tahun 55 juga nanti muncul ada deklarasi Juanda ya, deklarasi yang
bentuk pada masa Kabinet Juanda ya. Deklarasi Juanda ini intinya ada pembulatan kelautan Indonesia yang awalnya Zee Maritime Principle diganti menjadi konsep Archipelago Principle ya, yang awalnya wilayah-wilayah di Indonesia ini dipisahkan oleh laut. Jadi wilayah laut-laut di Indonesia ini yang awalnya 3 mil ya. Jadi wilayah laut di Indonesia itu diukur 3 mil dari pantai, dari mulut pantainya. Jadi misalkan kalau di sini Pak wilayah Indonesia, berarti pantainya itu cuma sampai sini. Sementara wilayah lautan ini itu bagian dari laut bebas. Ya, setiap negara boleh menjelajahi laut-laut ini. Nah, bagi deklarasi Juanda itu dihilangkan. Jadi pulau-pulau di Indonesia ini itu bukan sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu. Yang awalnya laut ini dipisah jadi pemersatu. Yang awalnya tidak hanya sebatas 3 mil menjadi 12 mil. Jadi lautan-lautan yang berada di antara dua pulau Indonesia itu bukan berarti laut bebas, tapi laut milik Indonesia. Ya, jadi ini adalah peristiwa-peristiwa penting yang ada di masa demokrasi liberal. Ya, selebihnya kalian paham sendiri. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.